Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, Rabu tanggal 14 Agustus 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh dibangunkan dalam keadaan yang sehat. Kami mohon Tuhan, berkati kami, lindungi kami di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan nanti dapat kami pahami dan dapat kami berlakukan di dalam segala aspek kehidupan kami. Tuhan, berfirman-Lah kepada kami Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Ya, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini yaitu dari Yohanes 6 ayat 35 sampai 40. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, dari bacaan kita pada pagi hari ini yaitu dari Yohanes 6 ayat 35 sampai 40, diberi tema "Akulah roti hidup". Lan basa Toraya, "Aku mau roti katuon". Ibu Bapa yang kekasih dalam Yesus Kristus, di pasalian rinding di paleko namananga adalah ungkapan Toraja yang diletakkan pada posisi seseorang yang diabaikan atau dikucilkan dari komunitas. Dalam konteks kekerabatan orang Toraja yang sangat kuat aspek kehidupan bersama. Di pasalian rinding di paleko namananga merupakan sesuatu yang sangat tidak diinginkan. Dari situ kita bisa berefleksi mengenai posisi setiap orang dalam komunitas orang percaya. Pengajaran Yesus Kristus tentang roti hidup ini sangat menolong kita merenungkannya. Yesus Kristus menggambarkan penerimaan dan pengalaman akan inkarnasi dirinya sebagai suatu pengalaman imajinatif memakan roti hidup dari sorga. Pengalaman tersebut bertolak dari sekaligus sebagai pengganti pengalaman Israel memakan roti manna pada zaman Musa. Roti manna mengenyangkan dan menghilangkan dahaga sesaat. Sementara menerima roti hidup, yakni Yesus Kristus, tidak akan membuat lapar dan haus lagi. Pengalaman spiritual tersebut mewujud dalam sikap datang kepadanya dan menerima pekerjaan Bapa melalui dirinya. Orang yang datang kepadanya
tidak akan terbuang di pasalian rinding, melainkan akan masuk ke dalam komunitas orang percaya yang menerima keselamatan. 2 kali Yesus Kristus menyampaikan bahwa pekerjaan yang sedang Ia kerjakan berkaitan langsung dengan kebangkitan orang percaya di akhir zaman. Di ayat 39 dan ayat 40 pembacaan kita tadi. Memakan roti hidup membuat kita terisap ke dalam rancangan penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus. Kita menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari komunitas orang percaya. Marilah kita bersungguh-sungguh menghayati dan mewujudkan pengalaman spiritual tersebut ke dalam praksi hidup sehari-hari. Itulah respon yang benar atas ajakan juru selamat untuk memakan roti hidup. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan sudah memberikan waktu yang indah bagi kami untuk mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan berkati firman-Mu yang kami sudah dengarkan, agar kami dapat pahami dan dapat kami berlakukan di dalam segala kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan, kami juga mendoakan sidang jemaat-Mu yang mengalami pergumulan hidup. Kami mohon Tuhan, berkati mereka Tuhan, agar boleh dapat menjalani kehidupannya dengan baik Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memulai aktivitas kami. Kami mohon berkati, berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan kepada kami Tuhan, agar kami dapat menjalani kesemua ini Tuhan. Tuhan, inilah doa kami Tuhan, terimalah di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya hari ini tanggal 14 Agustus 2024. Tuhan Yesus memberkati. Amin.